Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Selamat datang di acara webinar dari Metrodata pagi ini dengan tema pengetahuan adopsi ERP yang berbasis cloud dari teknologi Oracle NetSuite. Pagi ini akan dibawakan narasumber kami yaitu dari Oracle NetSuite, yaitu yang pertama ada Pak Yudhya Pancaputra. Beliau adalah senior channel manager dari Asia, ASEAN, Hong Kong, dan Taiwan. Lalu juga ada narasumber kita, yaitu Pak Masri Abdul Ghani, yang merupakan beliau adalah solution consultant untuk daerah ASEAN, Hong Kong, dan Taiwan dari Oracle NetSuite. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sharing-sharing mengenai teknologi yang berbasis cloud, ERP yang berbasis cloud, yang akan dibawakan pertama oleh Pak Yudhya. Selamat pagi, Pak Yudhya. Pagi, Steph. Apa kabar? Baik, Pak. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, Pak, untuk sharing mengenai pengetahuan adopsi teknologi gitu. ERP. Oke. Langsung saya ya. Oke. Let me share my screen. Oke. Apakah screen saya sudah bisa terlihat? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah terlihat? Bisa terlihat ya. Oke. Saya akan bawakan kira-kira dalam waktu 30 menit, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Sharing mengenai Oracle NetSuite ini. Okay, thank you again Stephanie atas waktunya diberikan kepada kami dari Oracle NetSuite ya untuk bisa membawakan solusi yang kami promote, yaitu Oracle NetSuite. Yang akan saya bawakan adalah mengenai seputar cara berbisnis saat ini ya. Kita semua tahu lah bahwa hari ini kita semua dilanda pandemik gitu ya. Nah, how Oracle NetSuite actually bisa membantu ya. Nanti juga saya akan share sedikit mengenai apa itu Oracle NetSuite yang berbasis cloud katanya ya, yang true SaaS gitu ya. Apa benefitnya bagi Bapak Ibu? Karena sekarang banyak sekali vendor di market yang juga menawarkan mengenai solusi yang berbasis cloud. Ini adalah slide wajib ya yang menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan hari ini tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari kontrak yang mengikat, karena apa yang saya sampaikan hanya merupakan general direction yang mungkin saja nanti kalau one day Bapak Ibu jadi berpartner dengan Metrodata menggunakan solusi Oracle NetSuite, bisa terjadi beberapa perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya, sehingga apa yang saya bawakan hari ini tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari kontrak. Oke, kita mulai saja. Tidak banyak agendanya, hanya ada 3 Business Now. Saya akan share sedikit bagaimana Oracle NetSuite membantu para kliennya itu untuk melalui masa pandemik ini ya. Pasti ada rumusnya ya, karena banyak juga kemudian perusahaan yang kolaps, tapi ternyata customer-nya NetSuite pada bertahan gitu ya, bisa melalui masa pandemik ini sampai dengan hari ini. Ada formulanya berarti ya. Nah, itu yang ingin saya share hari ini. Apa sih formulanya untuk bisa stay on the business selama masa pandemik ini? Dan formula ini bukan theoretical ya. Bukan theoretical. Ini merupakan hasil dari pengalaman real dengan para pelaku bisnis di seluruh dunia ya. Kemudian mengapa NetSuite kemudian dipilih oleh mereka untuk menjalankan bisnisnya? Pasti ada reasonnya juga ya. Kan solusi banyak alternatifnya, tapi mengapa memilih NetSuite tentu ada reasonnya. Saya akan share juga reasonnya apa. Dan terakhir adalah metodologi. Karena kami berpendapat bahwa solusi atau sistem yang baik itu satu hal, tetapi cara mengimplementasikannya dengan benar juga tidak kalah pentingnya untuk bisa memberikan benefit yang optimum terhadap solusi yang sudah kita pilih tersebut ya. Okay, let's start. Nah, before start saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Stephanie ya. Let me rephrase. Saya mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di area ERP, IEM, dan business applications yang lain. Kemudian tugas utama saya hari ini adalah untuk membantu ya. Saya adalah helper dari NetSuite Certified Partners di Indonesia. Salah satunya adalah Metrodata. Sebelum saya bergabung dengan Oracle NetSuite,
saya banyak juga membawa produk lain, solusi lain, yaitu diantaranya adalah Microsoft Dynamics 365 dan juga solusi-solusi dari Infor. Oke, Business Now. Untuk memulai ini saya ingin share satu quote yang ditulis oleh Bapak Wayne W. Dyer, adalah seorang top author, bestseller author dari New York, yang mengatakan bahwa kita harus merubah cara kita melihat pada hal-hal yang biasanya kita lihat. Ya, jadi tentunya hari ini, sebelum ini kita sudah sering memperhatikan beberapa hal di dalam bisnis kita. Tapi ternyata untuk saat ini, menurut Dyer ini ya, adalah kita harus merubah cara kita melihat kepada hal-hal tersebut. Hal-hal yang tadinya common mungkin sekarang menjadi tidak common, hal yang tadinya uncommon menjadi common-nya, dan juga kita harus memperhatikan hal-hal yang sedang berubah. Gitu. Kenapa demikian? Ya ini kenapa ini menjadi relevan? Karena di dalam bisnis perubahan itu adalah suatu hal yang constant. Jadi the only thing constant in the business is change ya. Nah, akan tetapi kalau change-nya itu sangat drastis seperti yang kita alami saat ini di pandemik ini, tentunya juga memaksa kita untuk melakukan measures atau cara beraksi dengan yang ekstrim juga gitu ya. Kita harus melihat lagi kepada hal-hal yang selama ini kita perhatikan seperti misalnya sistem, proses, tools dan lain-lain, measures ya. Menurut VP kami ya, kalau kita tidak tahu tentang numbers dari perusahaan kita, dari bisnis kita, maka we don't know anything. Itu sangat key sekali ya. Kalau kita tidak tahu dengan numbers atau measures dari bisnis kita, maka kita tidak tahu mengenai bisnis kita. Dan ternyata setelah disimpulkan oleh pengalaman kita membantu para klien kita, nanti saya akan sampaikan ya berapa banyak customer-nya NetSuite. Itu ternyata ada 3 hal yang sangat penting yang harus diperhatikan selama masa pandemik ini. Apa saja ketiga hal tersebut? Yaitu adalah visibility, control, dan agility. Tentunya tidak sesimpel ini ya, ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai apa itu visibility, bagaimana cara melihatnya, poin apa yang harus diperhatikan, bagaimana mendapatkan poin tersebut. Tapi bisa saya sampaikan hari ini adalah bahwa di sisi visibility ternyata yang harus diperhatikan adalah likuiditas. Jadi saat ini pengetahuan kita tentang likuiditas bisnis kita itu sangat mempengaruhi, sangat menentukan, bukan mempengaruhi lagi, tapi sangat menentukan apakah kita bisa survive atau kita tidak bisa survive. Bagaimana cara memperhatikannya, apa sih yang diperhatikan, itu nanti kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui lebih jauh, kita bisa arrange ya untuk mendiskusikan ini dengan lebih jauh. Sebetulnya yang dimaksud dengan visibility terhadap likuiditas dan kenapa itu menjadi sangat kritikal saat ini, itu bisa kita perhatikan. Tapi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah bahwa likuiditas itu menjadi sangat kritikal. Pengetahuan kita tentang likuiditas itu sangat kritikal. Apakah kita bisa survive bisnis kita atau tidak? Basicnya tuh jadi bottom line-nya adalah bahwa dengan mengetahui likuiditas, kita tahu apakah bisnis kita punya cukup energi, kita cukup punya resources untuk membiayai bisnis kita supaya bisa bertahan. Ya, itu yang pertama yang mengenai likuiditas. Jadi menurut kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kita harus sangat mempunyai kontrol yang ketat terhadap cash. Ini hubungannya dengan likuiditas ya, dan kalau istilah kami adalah eagle eye ya, atau mata yang tajam terhadap balance sheet. Tentu balance sheet komponennya banyak, apa saja yang harus diperhatikan juga kita bisa bahas lebih detail kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk tahu lebih jauh. Salah satu yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa misalnya ya, kesimpulannya kita harus tahu kapan kita akan kekurangan cash. Meaning kita kurang liquid ya. Kita harus tahu kapan kita kekurangan cash. Jadi sistem kita harus bisa mensupport kebutuhan, misalnya 3 minggu dari sekarang kita akan shortage in cash atau cash kita minus. Sehingga kita bisa ngambil action dari sekarang. Atau kita negotiate dengan vendor kita supaya tagihan kita, pembayaran kita kepada vendor bisa diundur sehingga tidak akan terjadi cash shortage 3 minggu dari sekarang, atau kita percepat collection kepada customer kita. Sehingga 3 minggu dari sekarang kita tidak akan terjadi shortage dari cash ini. Dan ini harus ditopang oleh suatu sistem yang memadai ya. Sistemnya harus bisa memberikan input tersebut kepada kita. Kapan kita akan kekurangan cash misalnya. Itu salah satu contoh tentang visibility.
Tentunya ada banyak yang lain yang nanti kita bisa diskusikan. Ya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah control. Sebetulnya kontrol juga ada banyak ya. Itu adalah 3 hal yang harus diperhatikan. Yang harus kita bisa kontrol adalah proses, performance, dan people. Ya, proses, performance, dan people. Apa yang harus dikontrol, bagian yang mengontrolnya kembali kita bisa diskusikan. Tetapi bottom line-nya adalah bahwa kita harus bisa communicate dan engage kepada stakeholders. Employee di dalam masa seperti ini tentu mereka sangat khawatir ya, apakah saya berada di tempat yang aman untuk bekerja atau tidak gitu ya. Kalau kita punya informasi yang tepat dan kita komunikasikan dengan tepat kepada employee, maka employee akan punya rasa aman dan mereka merasa bahwa leadernya mempunyai pengetahuan yang cukup, yang sangat baik tentang bisnisnya. Sehingga mereka tidak perlu resign. Kenapa demikian? Kenapa penting employee tidak resign? Karena kalau kita sampai kehilangan best talent di masa pandemik ini, maka bisa dipastikan bisnis kita collapse. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 50 karyawan, 40 diantaranya resign, saya jamin bisnis kita collapse ya kalau seperti itu. Jadi kita harus bisa retain best talents dengan cara communicate dan engage dengan mereka. Tentu saja yang kita komunikasikan harus fakta. Dan kita harus tahu faktanya ini, saya akan melakukan ini. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai informasi yang cukup dari sistem kita. Itu yang kontrol. Agility tentu juga ada banyak ya tentang agility. Ada strateginya, salah satu contoh dari strategi dari tentang agility adalah misalnya sesuatu yang bukan core kita harus outsource-kan. Misalnya kalau Bapak Ibu di industri food and beverage distribution misalnya, tentu urusan IT itu bukan core bagi bisnis food and beverage distribution ya, atau bagi garment manufacturing, tentu urusan IT bukan urusan core. Nah, bisa saja IT matters ini di outsource-kan kepada vendor yang memang berpengalaman untuk menghandle urusan IT. Sehingga kita bisa lebih agile ya. Intinya adalah bahwa kita harus bisa berpikir out of the box. Kalau sekarang mungkin tidak cukup ya out of the box, mungkin out of realm gitu ya. Sehingga ketika krisis ini selesai, kita sudah siap untuk sukses gitu ya. Itu intinya. Tentunya ada banyak juga ya di agility selain tadi yang outsourcing non-core proses di dalam bisnis kita. Itu adalah salah satu strateginya. Tapi ada banyak faktor lain yang kita bisa bahas di dalam agility ini. Jadi ini cara berbisnis sekarang ya. Kenapa ini terjadi demikian? Karena memang sekarang bisnis itu ya tidak bisa seperti as usual. Karena memang sekarang change-nya itu juga extraordinary. Sehingga kita measures-nya, langkahnya juga harus extraordinary. Ya, jadi 3 hal yang harus kita punya supaya bisnis kita survive menurut pengalaman kami bersama customer-customer kami adalah kalau mereka punya visibility yang cukup terutama untuk masalah likuiditas, kalau mereka punya kontrol yang cukup terutama dengan para stakeholders, bagaimana caranya itu harus communicate dan engage, harus bisa memberikan informasi yang tepat, bahkan ketika news tersebut bukan good news, itu akan menunjukkan kepada stakeholders bahwa kita sebagai leaders di perusahaan tahu tentang apa yang terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian agility ya, kita harus bisa berpikir dengan sangat-sangat kreatif di luar box, di luar comfort zone kita, sehingga pada saat krisis ini selesai kita sudah siap untuk sukses ya. Itu yang menurut pengalaman kami resep yang harus kita punya agar supaya kita bisa survive selama masa pandemik ini. Dan resep ini bukan theoretical, ini sudah menjadi berasal dari pengalaman real ya, pengalaman aktual bersama customer-customer kami. Beginilah yang sudah kami rangkumkan bagaimana cara kami membantu customer-customer kami Oracle untuk bisa survive selama masa pandemi. Mungkin saya yakin kalau bisnis owner ditanya apakah ingin survive, pasti jawabannya ingin ya. Nggak ada bisnis owner yang bilang enggak saya mau collapse, nggak mungkin ya. Hanya saja mungkin mereka tidak tahu formulanya, tidak tahu resepnya, bagaimana caranya untuk bisa survive. Ini yang kami share hari ini ya, secara detail. Tentunya bisa kami share juga apabila Bapak Ibu tertarik untuk tahu lebih jauh ya bagaimana cara kita survive. Itu mengenai bisnis now ya. Berikutnya mengenai NetSuite, saya memberikan perkenalan sedikit tentang NetSuite ya. Jadi NetSuite itu sudah dibangun sejak tahun 98. Jadi kalau untuk urusan cloud ERP, kami adalah yang paling berpengalaman karena sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun. Hari ini kami bisa bilang bahwa NetSuite adalah satu-satunya yang mempunyai pengalaman cloud, bisnis cloud lebih dari 10 tahun. Tidak ada software yang lain mempunyai pengalaman sebanyak NetSuite. Tentu saja ini sangat berarti bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengadopsi teknologi cloud. Saya suka analogikan kalau Bapak mau operasi jantung,
Bapak datangnya ke dokter yang baru mengoperasi 2 tahun, atau Bapak akan datang kepada dokter yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun mengoperasi jantung. Jantung nggak main-main buat hidup kita ya, tentunya kita tidak akan datang ke vendor yang baru pengalaman di bisnis cloud baru 5 tahun, baru 2 tahun terakhir, atau bahkan baru 10 tahun. Tentunya secara logik ya harusnya datangnya kepada kami yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun. Hari ini kami sudah ada lebih di 215 negara. Ini menunjukkan bahwa penerimaan market terhadap NetSuite itu sangat tinggi, dan NetSuite bisa mengadopsi juga peraturan-peraturan yang berbeda-beda di negara tersebut. Ya. Jadi ya tidak perlu khawatir, ini termasuk Indonesia ya. Di Indonesia kami juga sudah punya banyak customer. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu customer kami worldwide itu 21.000 customer, tapi kalau dari sisi organisasi yang menggunakan NetSuite itu lebih dari 67.000. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, formula yang saya sampaikan tentang how to survive this pandemic itu berasal dari effort kami membantu 67.000 organisasi surviving this pandemic. Harusnya ini sih sudah merupakan statement yang sangat kuat ya, yang bisa memastikan gitu ya bahwa apa yang kami lakukan memang sudah teruji. Buktinya 67.000 customer kami survive the pandemic dengan menggunakan solusi Oracle NetSuite gitu ya. Tahun lalu saja lebih dari 4.800 new customer bergabung dengan keluarga NetSuite selama 12 bulan terakhir. Oke, ini suka ada pertanyaan ya, sebetulnya kan di luar sana juga banyak ya Pak yang menawarkan cloud gitu. Apa sih bedanya antara cloud-nya NetSuite dengan cloud-nya yang lain gitu ya? Kami bisa menyatakan bahwa NetSuite itu adalah satu-satunya true SaaS atau software as a service. Sedangkan yang lain itu either on-premise, hybrid, atau hosted. Salah satu cara yang paling gampang untuk membedakan adalah bahwa kalau yang bukan true SaaS, biasanya mereka merupakan next generation dari on-premise. Jadi biasanya mereka punya on-premise-nya dulu, baru kemudian mereka membuat cloud-nya. Kalau NetSuite dari sejak awal dibuat dari tahun 98 itu memang sudah di cloud. Itu yang namanya true SaaS. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja, oh dulunya dia on-premise, baru sekarang dia punya versi cloud, berarti itu bukan true SaaS. Karena dia tadinya merupakan versi on-premise yang kemudian di cloud-kan. Dan yang lebih jelas lagi adalah bahwa mereka biasanya merupakan hosted. Kalau hosted itu Bapak Ibu akan diminta untuk mempunyai satu sistem di public cloud, misalnya public cloud-nya di yang umum ya, di Google Cloud kah, atau di AWS kah, di Ali Cloud kah. Kalau NetSuite ya dia memang sudah di Oracle Cloud dari dulu, karena memang dia true SaaS. Sebetulnya apa yang benefit bagi Bapak Ibu antara yang true SaaS dengan yang hosted? Kalau yang true SaaS itu biayanya itu akan ketahuan seperti NetSuite itu ya, sekitar 70% sudah ketahuan di awal, sedangkan yang on-premise, hybrid, atau hosted yang ketahuan di awal itu hanya 9% saja. Sisanya itu tidak ketahuan, seperti gunung es. Dan menurut Gartner, ini bukan menurut NetSuite ya, ini menurut Gartner ya. Menurut Gartner, bahwa untuk yang solusi yang dideploy dengan cara on-premise, hybrid, atau hosted, customer itu bisa spend sampai dengan 4 kali dari biaya yang mereka keluarkan. Karena memang banyak yang unknown-nya. Sedangkan untuk yang true cloud seperti NetSuite, itu 70% sudah ketahuan di depan. Apa yang tidak ketahuan itu biaya implementasi, customization, dan training. Menurut Yankee Group, bahwa solusi cloud ini 77% lebih murah daripada solusi yang ada di sini. Pada akhirnya ya. Jadi jangan tergiur dengan wah investment awalnya murah ya, cuman segini gitu. Kok dibanding dengan Oracle kok lebih mahal. Hati-hati, karena apa? Karena untuk yang on-premise, hybrid, dan hosted, yang ketahuan tersebut itu hanya 9% dari total yang akan Bapak Ibu keluarkan. Ini menurut Gartner ya. Menurut Gartner. Jadi bukan menurut kami ya. Sedangkan menurut ini Yankee Group ya, bahwa untuk solusi yang deploy-nya true SaaS atau true cloud itu akan 77% lebih murah pada akhirnya. Karena kalau untuk solusi ini harus diperhatikan TCO, total cost of ownership, jangan investment di awal saja. Oke, bagi kami pemilihan ERP itu adalah untuk menjalankan bisnis ya. Jadi ERP itu diimplementasi bukan untuk supaya data entry mudah, bukan ya, atau supaya reportnya keluar mudah, bukan. Itu benar, tapi tidak seluruhnya tepat gitu ya. Karena Bapak Ibu semua memilih ERP itu menjalankan bisnis pada akhirnya. Nah, sedangkan untuk menjalankan bisnis,
Kalau hanya berpatokan kepada feature dan function, itu tidak lengkap, tidak komplit. Kalau hanya berpikiran mengenai feature dan function, ya ada juga ERP free di luar sana ya. Tetapi apakah untuk menjalankan bisnis cukup hanya mengconsider feature dan function? Sama sekali tidak. Karena banyak hal lain yang juga harus dikonsider. Salah satu yang sangat mendasar yang harus dikonsider dan harus dicek dengan vendor adalah single data source. Single data source ini merupakan single source of truth. Jadi kalau dalam agama itu seperti kitab sucinya. Kitab suci itu tidak boleh ada 2 atau 3 dalam satu agama ya. Kitab suci pasti satu. Sehingga semua orang akan merujuk kepada sumber yang sama. Bayangkan kalau Bapak Ibu aplikasinya itu punya 2 data source. Satu data source untuk transaksi, satu data source lagi untuk pengambilan keputusan. Menurut data source transaksi ada 40.000 sales. Menurut data source yang untuk pengambilan keputusan ada 45.000 sale. Tentunya ini akan memberikan gambaran yang berbeda ya. Dan ini bisa terjadi. Karena kalau mempunyai multiple data sources, hal itu tersebut bisa terjadi ya. Gitu ya. Jadi jangan hanya berpatok kepada, kalau memilih ERP, jangan hanya berpatok kepada features dan function saja. Tetapi harus juga memperhatikan hal yang lain. Contohnya adalah, misalnya adalah single data source tadi ya. Ya, ini salah satu contoh yang harus diperhatikan, harus dites dengan vendornya. Kamu ada berapa data source untuk transaksional dan untuk dashboarding atau pengambilan keputusan? Apakah data source yang sama atau harus ada proses transfer data ya antara data source transaksional dengan data source untuk pengambilan keputusan atau BI. Kalau sampai ada transfer data seperti itu, berarti dia tidak single data source. Dia multiple data sources dan itu sangat bahaya untuk sistem, untuk bisnis. Jadi Bapak Ibu jangan sampai menjalankan bisnis di mana data source-nya lebih dari satu. Itu unacceptable ya. Contoh yang lain adalah workflows misalnya atau integration, seberapa terbuka sistem tersebut dengan yang lain. Dan yang sekarang lagi menjadi prerequisite bagi semua bisnis adalah multiple entities environment. Karena kami tidak bisa dipungkiri banyak perusahaan yang mempunyai multiple entities supaya mereka bisa fokus masing-masing entities tersebut ya. Misalnya perusahaan yang tadinya hanya hanya distribusi bahan makanan gitu ya, makanan kaleng. Kemudian dia buka perusahaan lain khusus untuk urusan ekspor impor, sehingga perusahaan tersebut bisa fokus untuk urusan ekspor impor saja, sedangkan si distributor tadi fokus di area distribusi saja. Kemudian mereka buka lagi perusahaan untuk logistiknya, cara menyebarkan barang yang sudah dibeli ke seluruh market. Itu juga mereka bikin perusahaan lagi sehingga perusahaan logistik ini bisa fokus dengan urusan logistik saja. Dan itu sangat common terjadi ya. Sangat common terjadi sehingga solusi yang Bapak Ibu pilih juga harus bisa menghandle multi entities environment seperti itu. Sudah menjadi prerequisite saat ini. Itu yang kami maksud dengan semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Jangan hanya berfokus kepada features dan function, itu tepat tapi tidak membaca semua story, tapi juga perhatikan hal-hal lain seperti data source, platform, multi entities environment, workflow, integration, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh industri di mana NetSuite bisa dipakai. Ada software, mereka yang mendevelop perangkat lunak kemudian menyewakan atau menjual jasa. Ini adalah advertising, media, dan publishers. Yayasan, bagi Bapak Ibu yang punya yayasan juga bisa menggunakan NetSuite. Malah kami punya program CSR yang sangat menarik untuk yayasan ini. Kemudian tentu saja manufacturing, distribution, dan retail seperti commerce dan POS. Hari ini banyak perusahaan yang mengubah bisnis mereka dari offline menjadi online ya, yang darinya onsite, brick and mortar gitu ya, menjadi klik ya, karena banyak yang berubah menjadi commerce ya, online, dan itu harus sudah ready sistemnya ya. Dan NetSuite itu bisa dalam satu platform Bapak Ibu bisa menjalankan semua bisnis ini. Ini contoh yang ada di Indonesia, mungkin beberapa Bapak Ibu kenal ya, seperti Kartika Sari, atau Kopi Kenangan, ya mungkin Bapak Ibu kenal Bonami, Zendit, Kredivo, Fudia, Wahyu. Mungkin ini nama-nama yang Bapak Ibu semua kenal ya. Ini menunjukkan bagaimana adopsi NetSuite di Indonesia ya. Oke, tadi itu kan menurut saya ya, orang NetSuite ya, NetSuite itu bagus gini-gini ya. Saya sarankan Bapak Ibu dengarlah menurut mereka yang sifatnya independen seperti IDC. IDC ini sangat independen. Mereka tidak punya kepentingan untuk membagus-baguskan satu produk atau menjelek-jelekan produk lain. Menurut IDC, kalau Bapak Ibu mau pilih suatu solusi software SaaS, ya, itu pilihlah mereka yang mempunyai strategi yang jelas,
Strategi yang jelas itu menunjukkan bahwa bagaimana vendor tersebut bisa align dengan customer objektif ya, selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya. Ini strategi bagaimana pengembangan aplikasinya, makin ke kanan makin baik ya. Dan kemudian kapabilitas itu menunjukkan bagaimana kemampuan si vendor yang punya software untuk mengeksekusi strateginya. Karena kalau dia cuma punya strategi doang dan tidak punya kemampuan untuk kemampuan untuk mengeksekusi strateginya, tentunya juga jangan diikuti ya. Dia niche, dia tidak mau mengembangkan solusinya. Kapabilitas tinggi tapi tidak punya strategi. Baik. Nah, menurut IDC pilihlah mereka yang ada di leaders. Besarnya lingkaran ini menunjukkan market share-nya. Jadi makin besar lingkarannya, market share-nya makin besar. Tentunya Bapak Ibu kalau memilih software, memilih solusi, itu pilih yang komunitasnya banyak ya. Jangan yang satu ada di, customer-nya satu ada di Indonesia dan satu lagi ada di Afrika Selatan gitu ya. Itu sudah supportnya jauh, jadi kalau mau tanya-tanya juga nggak bisa ya, jauh banget ya. Nah, pilihlah software yang komunitasnya besar ya, tinggi. Seperti ini menunjukkan bahwa softwarenya reliable, banyak dipakai oleh orang lain. Sama lah kalau seperti kita memilih mobil, tentunya kita tidak akan pilih mobil yang jarang dipakai orang, kalau mau dijual lagi susah, tentu kita akan pilih mobil yang banyak dipakai orang gitu ya, sehingga spare partnya juga gampang dicari dan sebagainya. Itu ya seperti itulah kira-kira market share itu gambarannya ya. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang sedang mengconsider mereview beberapa solusi ERP, tapi kok yang solusi yang saya sedang review nggak ada di sini ya, berarti menurut IDC solusi X tersebut itu tidak masuk kategori baik dari sisi strategi maupun dari sisi kapabilitas. Misalnya dari sisi kapabilitas, apakah mereka punya customer support yang cukup gitu ya, yang baik. Karena customer support itu sangat menentukan. Nah, kalau tidak ada di sini berarti si solusi tersebut tidak punya customer support yang baik. Gitu. Kalau menurut IDC, again, network organization tentunya menjadi pilihan yang sangat baik dibanding solusi-solusi lain ini ya, yang ada di sini. Baik, yang ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai metodologi, tentu saja ini juga sangat penting karena solusi yang baik itu satu hal, tetapi cara mengimplementasikan yang baik dan benar juga hal lain yang sangat menentukan apakah bisa memberikan benefit yang optimum atau tidak gitu ya. Nah, menurut pengalaman implementasi kami di 67.000 organisasi tadi, yang paling baik adalah yang stairway atau bertahap, dimulai dengan establish. Establish ini seperti kita membuat fondasi rumah. Kita fokus di financials dan CRM, serta analytics dan dashboard. Karena banyak implementasi software yang hanya fokus di data entry gitu ya, sedangkan dari sisi dashboardnya, itu mereka, itu project lain, Pak, Bapak harus beli solusi yang tambahannya nih, supaya bisa menampilkan analytics dan dashboard. Padahal bagi para eksekutif yang keluar uang ya, buat mereka sebetulnya data entry yang mudah itu tidak terlalu concern. Bagi mereka sistemnya bisa memberi apa bagi mereka untuk membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu melalui analytics dan dashboard. Nah, dengan NetSuite, even di day one go live, analytics dan dashboardnya itu sudah bisa dipakai ya. Kenapa ini penting? Karena fondasi yang baik itu sangat menentukan apakah kita bisa memperoleh benefit yang baik, yang optimal atau tidak ya. Sama seperti rumah, Bapak Ibu tidak bisa bikin atapnya dulu baru bikin fondasinya, harus bikin fondasinya dulu ya, baru bisa bikin bagian-bagian yang lainnya. Establish. Kemudian berikutnya adalah elevate. Jadi apa yang sudah kita establishkan di sini, kemudian kita naikkan gitu ya levelnya. Ya seperti expansion. Jadi ini harus menjadi support bagi Bapak Ibu ya sistemnya ya, jangan menghalangi malah. Misalnya sekarang saya baru punya 1 kantor di Jakarta. Tahun depan saya mau buka 8 kantor nih di 3 pulau. Kata softwarenya, "Aduh Bu, kalau punya buka cabang seperti itu kami nggak sanggup." Ya jangan begitu, jangan pilih yang seperti itu ya, tanya dari sekarang. Bisnis kita mau berkembang seperti apa, softwarenya sanggup atau tidak gitu ya. Jangan sampai pada saat kita mau berkembang, mau nambah cabang, mau buka bisnis unit yang baru, Bapak Ibu harus mengganti software. Itu nightmare ya. Jangan sampai terjadi. Jadi harus bisa software yang scalable, yang bisa start small kemudian dikembangkan. Berikutnya expand untuk sesuatu yang saat di establish ini belum kita touch gitu ya, seperti misalnya project atau kemudian inventory management, requisition, procurement dan sourcing. Itu kita implementasikan di level expand ini sehingga sekarang bisnis proses kita menjadi lebih lengkap, lebih tercover ya. Berikutnya itu accelerate untuk mempercepat bisnis. Seperti contohnya expense management, commerce, itu ada di sini, multi-book accounting, ya, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mengakselerate bisnis kita. Dan yang terakhir, dominate.
kita mendominasi tidak saja bisnis kita, tapi juga market kita dominasi ya dengan beberapa hal seperti misalnya advance planning atau talent management. Nah, apabila ini diikuti, biasanya benefitnya seperti ini. Ada business insight meningkat 80%, maksudnya apa yang disampaikan dimunculkan oleh sistem kita bisa follow up. Misalnya terjadi penurunan profit atas produk-produk yang berkategori fast food misalnya. Itu adalah informasi insight, business insight dari sistem, dan kita bisa follow up. Oh ya, kenapa ya? Kita bisa telusuri kenapa sampai terjadi penurunan profit untuk bisnis fast food kita misalnya gitu ya. Itu yang namanya business insight, bisa meningkat sebanyak 80%. Atau misalnya ini time to close the book bisa reduce sampai 65%. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa closing di tanggal 20 bulan depan gitu misalnya ya, dengan menggunakan NetSuite, dengan memfollow ini metodenya bisa di-reduce 65%. Jadi sekarang tinggal di bawah tanggal 4 sudah bisa closing. Tentunya bagi manajemen lebih cepat tahu kondisi perusahaan lebih baik ya, sehingga mereka bisa mengambil action yang proper ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai Oracle NetSuite dan Business Now. Apabila ada yang ingin tanyakan, nanti mungkin silahkan sampaikan ke moderator. Saya akan bantu jawab sejauh yang kami bisa ya. Gitu. Oke, Steph, mungkin back to you. Iya, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya untuk produk. Oke, mungkin selanjutnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi, jika dari Bapak Ibu ada pertanyaan, sangat welcome dan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi Q&A. Mungkin selanjutnya setelah kita mendengarkan penjelasan dari Oracle NetSuite, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih produk Oracle NetSuite itu sendiri, seperti apa sih cara kerjanya dan penampakannya dan demonya seperti apa. Nah, langsung saja kita sambut Pak Masri Abdul Ghani yang akan membawakan demo dari Oracle NetSuite. Silakan Pak Masri. Oke, sebentar ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Saya akan share screen. Slide saya bisa terlihat sekarang? Iya. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kalau nanti suara saya terputus, tolong diinfokan saja. Jadi pada hari ini saya akan membawakan mengenai Giving Business Visibility, Managing Business Uncertainty. Bagaimana Oracle NetSuite dapat membantu suatu perusahaan di tengah era pandemi ini untuk tetap tidak hanya untuk survive, tapi adalah growth. Sedikit mengenai diri saya, nama saya Masri Abdul Ghani. Saya adalah NetSuite Principal Solution Consultant ASEAN. Saya sudah lebih dari 23 tahun di ERP industry. Dan di Oracle sendiri saya sudah menjalani tahun ketiga saya. Saya di NetSuite sebagai Solution Advisory untuk organisasi yang mengadopsi leading practice untuk small medium enterprise. Ya, ini adalah perusahaan saya sebelum saya join Oracle NetSuite. Jadi, Oracle NetSuite adalah the first ERP cloud company. Ya, saya akan state lagi, the first ERP cloud company. Jadi Ibu atau Bapak bisa Google, bisa tanya-tanya siapa itu ERP cloud company adalah Oracle NetSuite. Pertama kali di-establish di tahun 1998. Nah, pada saat itu employee dari Oracle NetSuite meminta funding kepada owners dari Oracle untuk membentuk suatu ERP cloud company. NetSuite di tahun 2016 diakuisisi oleh Oracle menjadi bagian dari Global Business Unit Oracle yang kita namakan Oracle NetSuite. Pada saat ini NetSuite sangat berkembang sangat cepat ya, di mana saat ini sudah lebih dari 10.000 employee untuk berapa aplikasi, yaitu satu aplikasi. Di mana aplikasi lain mungkin bisa jadi 3 atau 4 kali lipat dari sini, tapi berapa aplikasi yang di-maintain? Bisa ratusan atau even ribuan.
ya. Jadi seberapa fokus Oracle dalam melakukan investasi, research dan development dari Oracle NetSuite sendiri. Nah, kita bicara dari Oracle NetSuite sendiri, kita memiliki yang namanya solusi dari sisi front end dan juga kita memiliki solusi yang berkaitan dengan ERP. Nah, kita lihat di sini dari sisi ERP kita memiliki solusi yang dari sisi CRM, quote to cash, procure to pay, financials, supply chain, inventory, termasuk di dalamnya adalah manufacturing, orders, warehouse and fulfillment, revenue recognition dan juga recurring revenue. Dan Oracle NetSuite itu mensupport lebih dari 172 negara ya, at any time and anywhere ya, di mana any currency kita support lebih dari 54 negara out of the box of the cloud. In terms of platform itself, NetSuite mensupport yang namanya platform di mana customisasi ataupun yang namanya personalisasi ataupun yang namanya BI sudah embed di dalam aplikasi tersebut. Nanti akan saya terangkan dan saya demokan langsung dengan aplikasinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam bagaimana Oracle NetSuite dapat membantu perusahaan dalam memanage usahanya. Bisa dilihat browser Chrome saya? Oke, ya. Ya, Saya sudah, Pak. asumsikan bisa dilihat ya. Ya, Pak, sudah. Oke. Ya. NetSuite, kalau kita ingin mengakses ke dalam Oracle NetSuite, tinggal ketik www.netsuite.com. Ya. Apakah Bapak Ibu sebagai visitor, saya sebagai employee, ataupun Metrodata sebagai Oracle Partners NetSuite, ataupun customers akan mengakses suatu portal yang sama. Bapak bisa lihat, bisa browsing langsung dengan mobile ataupun dengan desktop Bapak-Bapak yang berkaitan dengan informasi Oracle NetSuite. Saya akan login ya ke dalam Oracle NetSuite. Oke, NetSuite dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dapat diakses dengan any devices seperti laptop, desktop, tab, iPad, mobile, ataupun dengan any browsers, apakah itu dengan yang namanya Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Yang dibutuhkan cuma satu, yaitu internet. NetSuite is a role-based system. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini adalah salah satu contoh dari role yang ada di dalam Oracle NetSuite. Setiap role memiliki dashboard, KPI, dan reports-nya masing-masing. Di mana role bisa di-tailor sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, dan role bisa juga dashboard, KPI, dan report sesuai dengan role bisa di-tailor sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke dalam satu role yang namanya CFO. Di sini ada CFO yang bernama Mark Kierans. Mark Kierans memanage dari multiple company. Begitu Mark Kierans mengakses Oracle NetSuite, Mark Kierans akan disajikan dengan full visibility dari perusahaan yang dipimpinnya. Dalam hal ini, Mark Kierans bisa mendapatkan insight berkaitan dengan pertumbuhan expense bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Receivables bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, bank balance ataupun operating cash flow. Insight ini sudah dikonfigure berdasarkan berdasarkan puluhan ribu jam implementasi dari leading practice NetSuite around the world. Nah, dari sini Mark Kierans bisa mendapatkan informasi detail yang berkaitan dengan pertumbuhan dari indikator yang diinginkannya. Yang bersifat financial ratio, Mark Kierans disajikan dengan full visibility yang berkaitan dengan current ratio. Di mana current ratio ini kita berbicara tentang kemampuan atau liquidity dari perusahaan untuk membiayai operasionalnya ataupun membiayai hutang-hutangnya. Nah, semakin tinggi current ratio yang ada, artinya adalah perusahaan ini semakin mampu membiayai operasional dan memiliki potensi untuk berkembang. Yang bersifat dengan receivables, Mark Kierans mendapatkan informasi yang berkaitan dengan receivables turnover dan days sales outstanding.
Ini adalah indikator yang menyatakan bahwa seberapa cepat perusahaan mengkonvert sales yang ada menjadi yang namanya tagihan dan pada akhirnya mendapatkan likuiditas ataupun cash berdasarkan hasil yang dia jual. Jika perusahaan yang dipimpin oleh Makiran ini adalah bersifat produk, Makiran mendapatkan informasi yang berkaitan dengan inventory turnover, days sales outstanding, atau berkaitan dengan aset turnover-nya, atau yang berkaitan dengan return on asset, return on equity, ataupun kemampuan membayar hutang atas equity, kemampuan equity yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah, dari sisi likuiditas, Makiran mendapatkan informasi mengenai proyeksi pemasukan income terlepas dari perusahaan yang dipimpinnya. Dari sini per masing-masing customers, Makiran mendapatkan informasi setiap minggunya berapa potensi pemasukan yang ada. Di mana pemasukan ini diambil dari invoice AR yang dibuat oleh para customer, yang dibuat oleh perusahaan Makiran terhadap para customer-nya. Nah, untuk melihat tingkat kesehatan likuiditas, ini yang menjadi penting apalagi di era pandemi. Weekly cash projections membantu Makiran untuk melihat proyeksi potensial short ataupun kelebihan cash di setiap minggunya. Dari sini, Makiran bisa melihat setiap minggu berapakah potensi pemasukan dari sisi AR dan berapakah potensi komitmen yang harus dibayarkan. Dari sini, Makiran bisa melihat pada tanggal 1 Maret terjadi short sebesar 450. Artinya apa? Saya harus memenuhi kewajiban tersebut. Namun, karena saya memiliki likuiditas yang cukup, pada akhirnya secara overall, Makiran mendapatkan informasi bahwa perusahaan yang dipimpinnya mampu untuk membiayai operasionalnya. Nah, inilah yang menjadi komponen terpenting bagi bisnis melihat usaha dengan dibantu dengan Oracle NetSuite. Nah, dalam hal ini, Makiran adalah seorang yang sangat detail. Dia ingin mengetahui revenue yang dikontribusi di bulan berjalan ini. Dengan satu single klik, Makiran akan disajikan dengan informasi yang berkaitan dengan profitability. Dari sini, Makiran bisa melihat berapakah sales yang dihasilkan per bulan ini, berapakah operational expenses yang di-spend dari organisasi yang dipimpinnya, dan pada akhirnya berapakah profit and loss yang di-generate pada per bulan ini. Jika Makiran memanage atau mengelola multiple company, dia ingin melihat organisasi mana yang performing well dan mana organisasi yang harus ditingkatkan kinerjanya. Dengan memperlihatkan profitability per masing-masing perusahaan dan Makiran melakukan run report dari profit and loss-nya, Makiran akan disajikan informasi yang berkaitan dengan profitability per masing-masing perusahaan yang dipimpinnya. Dari sini Makiran akan diperlihatkan laba mana yang memiliki perusahaan mana yang memiliki tingkat laba yang tinggi dan perusahaan mana yang harus ditingkatkan dari sisi profitabilitas. Nah, selanjutnya, jika Makiran ingin melihat detail informasi dari transaksi yang disajikan, dengan satu single klik, Makiran akan disajikan dengan informasi yang berkaitan dengan total transaksi. Total transaksi ini adalah seberapa besar transaksi yang di-generate untuk menghasilkan atau mengkontribusi terjadinya penjualan. Misalnya di sini Makiran ingin melihat satu dari invoice yang di-generate. Dengan satu single klik, Makiran akan disajikan detail dari invoice informations-nya. Artinya apa? Artinya nanti Makiran bisa melihat detail invoice-nya bercerita tentang apa yang saya jual, kemana saya jual, berapa kuantiti yang saya jual. Ini menjadi hal yang sangat signifikan bagi Makiran untuk melihat dari level company sampai ke level transaksi. Dari sini Makiran bisa mengetahui customers mana yang dia jual, ya, lalu subsidiary-nya apa, berapa produk yang dia jual, berapa kuantiti dari produk yang dia jual, saat ini posisi on hand-nya ada berapa, dan yang terpenting di sini adalah pada saat saya menjual transaksi ini, apakah saya making profit atau tidak.
Nah, cost ini di-generate dari mana? Tergantung dari perusahaan yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu. Kalau perusahaannya adalah barang distribusi, artinya berdasarkan dari COGS distributions-nya. Kalau manufacturing, artinya berdasarkan COGS dari manufacturing-nya. Nah, inilah yang menjadi informasi yang didapat oleh Makirens untuk melihat dari full visibility perusahaan yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya, bagaimana Makirens ingin mendapatkan likuiditas dari perusahaan yang dipimpinnya. Nah, dari sini, Makirens akan disajikan dengan yang namanya receivables. Dengan memperlihatkan receivables-nya, Dengan memperlihatkan receivables-nya, Makirens akan disajikan dengan yang namanya AR aging. AR aging ini adalah informasi yang berkaitan dengan aging per masing-masing customers dan aging berdasarkan per 30 hari. Dari sini Makirens mendapatkan informasi customers mana yang agingnya sudah lebih dari 90 hari. Makirens bisa men-tailor report di sini, misalnya ingin melihat dari per 20 hari dengan bandnya misalnya 5, per 20 hari untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Nah, saya ingin melihat aging berdasarkan due date ataukah transaction date. Nah, dengan pilihan-pilihan yang ada, Makirens akan mendapatkan lebih akurat dari sisi analisa terhadap aging yang disajikan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Nah, inilah yang menjadi hal utama bagi Makirens dalam memanage perusahaan yang dipimpinnya. Selanjutnya, dalam meningkatkan produktivitas, Makirens dibantu oleh Oracle NetSuite untuk bekerja berdasarkan exceptions, bukan berdasarkan daily operasionalnya lagi. Artinya dari sini apa? Reminders memberikan informasi kepada Makirens berapa invoice yang harus saya approve, berapa expense report yang harus saya approve, berapakah jurnal yang saya harus approve, atau mendapatkan informasi ada AR invoice yang sudah lebih dari 30 hari dengan nilai yang lebih dari 500 juta. Misalnya Makirens ingin melihat invoice yang harus di-approve tanpa harus ditelepon oleh anak buahnya. Makirens secara proaktif akan mendapatkan alert ini dari sistem yang bisa diakses oleh multiple devices. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 invoice yang harus di-approve. Jika Makirens ingin melihat detail dari invoice yang akan di-approve, sistem akan menampilkan visibility dari Makirens, visibility dari sistem terhadap invoice yang akan di-approve-nya. Artinya invoice ini bercerita tentang apa. Nah, sehingga Makirens bisa melihat tentang invoice AP ini, dan Makirens ingin bisa melihat dia apa yang harus kita bayar, berapa harga yang harus kita bayar, dan total harganya itu berapa. Inilah yang menjadi full visibility yang sangat penting bagi seorang CFO. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan customer satisfaction, Makirens bisa melakukan analisa langsung terhadap customers yang dipunyainya. Misalnya, Makirens ingin memperlihatkan atau menganalisa customers above the cloud. NetSuite membantu Makirens dengan Google within a NetSuite. Dia tinggal mengetik misalnya above. Sistem akan meng-crawling sesuatu yang berkaitan dengan above the cloud. Dengan satu single klik, Makirens akan mendapatkan informasi mengenai customers above the cloud. Dari above the cloud di sini, Makirens bisa melihat tentang customersnya secara informasi. Siapa, kalau memang ada aktivitas sales di sini, dia akan muncul aktivitas salesnya. Jika ada file yang harus di-attach, kita bisa melihat file attachment-nya di sini. Nah, yang berkaitan dengan aktivitas sales, Makirens akan mendapatkan informasi transaction history yang berkaitan dengan customers ini. Dalam hal ini adalah transactions yang berkaitan dengan sales. Dan juga kalau ada pembelian, transaksi yang berkaitan dengan pembelian itu sendiri. Atau misalnya transactions yang sering dibeli oleh si customer ini. Kapan last purchase-nya? Makirens mendapatkan full visibility dari customers 360 degree ini. Nah, yang berkaitan dengan aspek finansial, Makirens akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aging pembayaran customers above the cloud ini, berapakah kredit limitnya, lalu kalau memang ada balance, berapakah balance customers ini, jika ada overdue, berapa lama overdue-nya,
dan berapa nominal dari overdue. Ini sangat membantu MyClearance untuk melakukan negosiasi atau meningkatkan kerjasama dengan customer. Nah, inilah yang berkaitan dengan perspektif seorang CFO. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk memperlihatkan bagaimana Oracle NetSuite ini sangat scalable. Nah, saya akan masuk dari aspek IT. Saya akan pindah ke yang namanya administrator. Seberapa mudah dan seberapa cepat aplikasi ini untuk dikembangkan dari aspek extensions atau customisasi. Sebagai contoh, saya memiliki yang namanya suatu custom form. Seberapa mudah custom form ini dapat dibuat. Nah, dengan satu single klik di sini, saya misalnya mau melihat custom form yang berkaitan dengan approval. Nah, dengan single klik approval di sini, saya bisa memperlihatkan ini adalah form yang memang saya buat. Artinya di luar dari Oracle NetSuite. Saya dengan mudah bisa menambahkan new field, saya bisa dengan mudah menambahkan beberapa informasi lainnya, dan saya bisa melihat apakah form ini bisa saya push sebagai online forms, di mana customers visitors bisa melihat, ataukah membuat form internal saya. Begitu saya melihat form internal saya masuk ke dalam salah satu standar approval form ini, sistem akan menyajikan form custom form ini dengan sangat cepat dan mudah. Artinya apa? Sangat scalable dari sisi pengembangannya. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi saya untuk melakukan proses yang namanya pengembangan. Nah, dari sini, apa key takeaway yang bisa kita dapatkan? Dari short story ini, sebenarnya NetSuite memberikan 3 konsiderasi. Pertama, dari aspek visibility, ya, yang kita sebut what can you see now dari sistem yang ada. Yang kedua, aspek control. Dan yang ketiga, aspek agility. Ini adalah fundamental aspek yang harus kita jalankan, terutama di era pandemi ini. Apa itu aspek visibility? Dari aspek visibility, sistem akan membantu kita berdasarkan role-based system dengan friendly UI yang sangat browser agnostic. Bagaimana sistem membantu kita dari aspek likuiditas, APAR aging, cash flow projections, atau melihat informasi across subsidiary kalau Bapak atau Ibu memiliki multiple company. Bagaimana report itu bisa di-drill down dari aspek perusahaan sampai ke transaction. Sehingga benefit yang didapat adalah kita akan stay relevant and actionable terhadap bisnis kita. Kita akan improve adoption time kita terhadap bisnis. Terjadi perubahan yang cepat, adoption time itu bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Dan yang ketiga adalah mengimprove productivity dan memberikan business decision a stay informed terhadap bisnis yang dipimpinnya. Kita tidak perlu ke kantor setiap hari. Bapak bisa cek di Starbucks atau di rumah atau di taman, Bapak bisa mengecek bisnis Bapak dimanapun dan kapanpun. Walaupun memang kita bisa selingin dengan berita-berita yang lain. Ya. Nah, selanjutnya dari sisi kontrol, apa yang bisa dibantu oleh sistem? Dengan yang namanya reminders, menggunakan mobile apps, email alert, integrated proses dari satu proses ke proses berikutnya. Sistem memberikan benefit untuk mereduce manual proses dengan yang namanya online approval yang tadi sudah saya perlihatkan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengimprove connectivity kita terhadap among the peers, subordinary ataupun supervisor. Dan bagaimana kita bisa bekerja lebih strategik dengan yang namanya management by exceptions. Artinya fokus terhadap alert, fokus terhadap reminders yang harus kita lakukan secepat mungkin, kita communicate dengan sesama among the peers of the business, dan bagaimana kita mengambil langkah strategik lainnya. Dan data yang di-enter akan flowing dari satu transaction ke transaction lainnya, di mana akan menghilangkan duplications, data entry, dan errors. Dan yang terakhir adalah kita akan tetap stay agility. Apa arti agility? Dengan customized forms, field, dan workflow yang tadi saya perlihatkan. Bagaimana bisnis bisa mendapatkan make informed decision with real-time data dan report. Dan bagaimana sistem ini bisa fleksibel.
Jangan sampai kita mau berubah dari offline bisnis ke online bisnis, kita harus implement bertahun-tahun, di mana nanti time to marketnya sudah hilang, opportunity-nya sudah hilang. Dengan proses yang sangat cepat, dengan yang namanya kemudahan dalam melakukan transformasi, bagaimana NetSuite bisa membantu bisnis untuk stay open di dalam era pandemi ini. Oke, sekian saja dari saya, sedikit overview mengenai look like Oracle NetSuite. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam terhadap single prosesnya, kita bisa arrange untuk pertemuan secara spesifik. Oke, segitu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Stephanie. Iya, baik Pak Masri, terima kasih untuk demonya dan penjelasannya mengenai dari Oracle NetSuite System ERP. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman dan Bapak Ibu attendee sekalian ada yang kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai presentasi tentang Oracle NetSuite, dari produk Oracle itu sendiri atau tentang demo yang tadi, dipersilahkan untuk bertanya baik lewat chat ataupun juga kalau ingin bertanya langsung, silahkan open mic-nya Bapak dan Ibu, silahkan. Di kolom chat rekan kami dari Ibu Susanti juga sudah share untuk link feedback form yang dapat Bapak Ibu isi untuk survei dari Metrodata sendiri. Dan setelah ini sambil kita menunggu Q&A, saya ada sedikit pengumuman, pemberitahuan kalau jangan leave dulu karena sebentar lagi kita juga akan masuk ke sesi quiz, di mana nanti untuk quiznya ini untuk pemenang quiz nanti juga akan ada hadiahnya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mau bertanya mengenai kegiatan bisnis atau dari sistem yang sekarang dipakai di perusahaan Bapak Ibu atau tentang teknologi dari cloud sendiri. Di kolom chat juga sudah kami share link feedback form yang dapat Bapak Ibu isi dengan mengklik link yang sudah dimasukkan di kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan dari Bapak Handrian.
Oke, akan saya bacakan pertanyaannya. Mungkin ini dapat dibantu jawab oleh Pak Masri atau Pak Yudi ya. Jadi ingin bertanya jika dari Bapak Handrian, jika perusahaan sudah menggunakan ERP existing seperti misalkan SAP atau Microsoft Dynamics, apakah Oracle NetSuite bisa memudahkan untuk migrasi dengan seluruh data-data lama? Kemudian memungkinkan untuk integrasi lain seperti sistem CRM atau warehouse inventory management. Oke, mungkin dari Pak Yudi atau Pak Masri bisa dijawab dengan pertanyaan ini dari Bapak Handrian untuk kegunaan dari Oracle NetSuite sendiri. Mas Ri mungkin ya, Steph. Dijawab sama Mas Ri ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, bentar ya. Jadi untuk migrasi itu dimungkinkan ya, untuk migrasi dari sistem misalnya SAP ataupun dari sisi Microsoft Dynamics. Tinggal nanti pada saat kita mau migrasi datanya itu mau seperti apa migrasi datanya. Artinya adalah yang paling ringan itu adalah mereka mengeluarkan CSV file. Tentunya kita akan melakukan yang namanya mapping. Ya, misalnya ada di sistem lama Bapak seperti apa, nanti di NetSuite-nya seperti apa. Kalau misalnya ada informasi yang ada di sistem lama belum ada di NetSuite, kita tinggal tambahkan field-nya. Jika misalnya dibutuhkan di NetSuite dan tidak ada di sistem lama, tinggal dilengkapi dengan migrasi informasinya. Itu seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya migrasinya langsung dengan yang namanya API, itu dimungkinkan. Tapi kita tetap harus membangun API-nya untuk migrasi. Walaupun migrasi itu yang paling lazim adalah kita menggunakan yang namanya dengan menggunakannya CSV. Kenapa? Karena murah. Yang kedua adalah cepat. Dan yang ketiga adalah dia kan hanya one time migration. Itu dari sisi migrasi data. Yang kedua yang berkaitan dengan inventory dan warehouse ya, Steph ya. Iya, jadi memungkinkan untuk integrasi dengan sistem lain nggak Pak kalau Oracle NetSuite itu? Apakah memungkinkan ada integrasi seperti sistem CRM atau warehouse inventory seperti itu Pak pertanyaan? Jadi misalnya saya nggak tahu Bapak sudah menggunakan sistem apa. Contohnya adalah gini. Contohnya misalnya Bapak sudah menggunakan CRM. Contohnya adalah Salesforce dan mau mengintegrasikannya dengan Oracle NetSuite. Salesforce itu sangat Salesforce itu dulu adalah kawinnya sama Oracle NetSuite karena dulu founder-foundernya itu meminta dengan uang dengan orang yang sama. Artinya kita melakukan proses integrasi itu dengan secara langsung ataupun dengan mediasi yaitu integrator. Nah, yang kedua adalah mau integrasi dengan sistem lain misalnya warehouse management system. Contohnya ada kita memiliki banyak case ya. Misalnya ERP-nya dengan menggunakan Oracle NetSuite, warehouse management-nya menggunakan spesifik warehouse management system yang Bapak tidak ingin buang sistemnya. Kita bisa melakukan proses integrasi dari sisi antara Oracle NetSuite Inventory dengan WMS-nya si third party logistik. Sehingga sekarang yang kita ingin tahu adalah positioning-nya itu adalah yang mau Bapak lakukan apa? Apakah Bapak mau keep sistem sekarang diintegrasikan dengan CRM-nya NetSuite atau WMS-nya NetSuite, atau Bapak ingin mengganti dari SAP ataupun Microsoft-nya dengan yang namanya Oracle NetSuite. Nah, ini yang mungkin kita harus gali lebih dalam. Oke, mungkin saya rangkum dari jawaban dari Pak Masri untuk pertanyaan untuk pertanyaan dari Saudara Handrian. Jadi untuk kegiatan migrasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu dengan cara mendownload CSV dan nanti juga dimasukkan ke dalam Oracle NetSuite. Kalau misalkan nanti ada field-field yang kurang itu dapat ditambahkan di Oracle NetSuite-nya, atau dengan menggunakan dengan menggunakan API. Begitu ya Pak Masri ya? Betul. Kalau untuk yang kegiatan migrasi, dan selanjutnya untuk kegiatan integrasi dengan sistem lain, Oracle NetSuite sangat dimungkinkan untuk melakukan integrasi dengan sistem lain karena sudah open API juga ya Pak ya. Betul. Artinya gini, artinya adalah Oracle NetSuite is open API. Mau dengan cara file based, mau cara dengan API to API, NetSuite itu is open. Konsepnya seperti itu. Iya. Oke, mungkin cukup menjawab Bapak Handrian.
Oke, terima kasih Pak Handian. Selanjutnya nih Pak Masri, ada juga pertanyaan dari saudara Muhammad Afriyadi. Pertanyaannya ini untuk kebutuhan perusahaan di tempat Bapak Muhammad Afriyadi yang masih startup. Apakah hal ini cocok atau aplikasi ini cocok untuk perusahaan kecil? Karena kalau misalkan dilihat sepertinya NetSuite untuk perusahaan yang berskala besar. Dan yang kedua, mengenai database manajemen, apakah nantinya akan mengalami keterlambatan proses? Gitu. Mungkin Pak Masri bisa dijawab atau saya ke Yudia. Saya lagi ya. Oke. Mungkin Yudia karena masalah lagi ya. Oke. Jadi NetSuite ini kenapa pertanyaan ini? Saya mungkin agak sedikit flashback ke belakang. Kenapa sih NetSuite dibeli atau Oracle sangat banget mengakuisisi NetSuite? Kenapa nggak dia coba kembangin yang memang yang sudah punya saat ini? Karena Oracle NetSuite ini adalah aplikasi yang bisa mengakomodasi skala kecil. Skala kecil ya, itu ibaratnya customer NetSuite ada namanya salon. Ada salon itu adalah customer NetSuite. Itu skala kecilnya seperti itu. Ya saya nggak tahu apakah Bapak seperti apa. Jadi dia memakai NetSuite ya, karena memang employee-nya juga sangat sedikit. Prosesnya sangat mungkin sangat kecil. Tinggal nanti kita sesuaikan apa yang ingin di-adopt. Apakah mulai dengan accounting system saja kah? Atau accounting system dengan procurement system dan inventory system dan ordering system kah? Itu kita bisa scalable seperti itu. Dengan yang namanya dengan employee yang mungkin masih sedikit ya. Nanti begitu berkembang menjadi giant ataupun kedepannya misalnya menjadi unicorn atau apa, NetSuite bisa support, yes, NetSuite bisa support karena aplikasi ini bisa dikembangkan dengan secara lebih masif. Nah, dari sisi database management, artinya kita tidak membedakan, jadi gini, kita tidak bilang bahwa kalau kecil database-nya pasti lambat, enggak. Kita hanya memiliki suatu standar yang namanya database process, database scalable. Artinya gini, kalau saya ini kecil, misalnya saya lambungnya kayak lambung lah ya. Kalau saya memang kurus dan saya sering berolahraga, pasti lambung saya mengecil. Dan saya cukup dengan lambung kecil seperti itu. Tapi kalau saya tidak berolahraga, akhirnya orang kan jadi gemuk, lambungnya membesar. Nah, itu membutuhkan juga suatu konsep yang bagaimana lambung itu bisa memproses untuk kondisi yang sangat besar. Artinya di sini adalah kita tidak membedakan tentang database manajemennya, tetap sama. Ya, mau kecil mau besar tetap sama. Hanya kalau perusahaannya sudah membesar, pada akhirnya kita akan meminta Bapak untuk lebih ke scalability dari database yang lebih besar. Karena apa? Karena nggak mungkin dong Bapak dengan punya lambung kecil tapi Bapak makannya banyak. Akhirnya kan lambungnya juga akan membesar. Ya. Seelastis itulah aplikasi NetSuite kalau saya analogikan dengan namanya lambung. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan kecil pasti akan lambat, tidak. Tetap dia akan lebih prosesinya akan sama. Ya. Hanya nanti begitu growing pada akhirnya kita ya Bapak pada akhirnya akan menuju ke suatu konsep konsep data centers yang lebih spesifik, artinya sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak. Karena kita meyakini bahwa semakin besar perusahaan Bapak pasti revenue-nya juga semakin besar. Itu adalah hal yang sangat make sense ya Pak ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Yudi kalau mau nambahin. Ya, mungkin dari Pak Yudi ada mau menambahkan Pak Yudi mengenai Oracle NetSuite apakah cocok untuk di perusahaan kecil dan mengenai database yang akan dipakai oleh customer-customer dari Oracle NetSuite. Pak Yudi ada tambahan? Udah sih Steph, jadi mungkin saya ingin apa namanya tambahkan sedikit aja gini ya, bahwa perusahaan kecil itu tidak berarti harus menggunakan software yang tanda kutip murah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Sekecil apapun perusahaan Bapak Ibu berhak untuk menggunakan world class application, world class ERP solution. Dan NetSuite itu memang bisa dipakai oleh yang perusahaan yang kecil maupun yang besar. Justru itu yang menjadi apa namanya investment protection bagi Bapak Ibu semua ya. Kalau pasti saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu dengan GoPro ya. GoPro itu tadinya hanya 5 orang di garasi bisnisnya. Dan mereka sudah menggunakan NetSuite pada saat itu. 5 orang di garasi saja. Hari ini ya kita semua tahu bahwa GoPro itu employee-nya sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan mungkin ya. Dan sudah tersebar di berbagai negara. Tetapi mereka tetap menggunakan NetSuite.
Nah, itu yang disebut dengan investment protection. Jangan sampai Bapak Ibu hari ini menggunakan software yang kesannya murah, begitu Bapak Ibu mau nambah kantor cabang, ya software yang murah tadi harus di-scrap, ganti yang lain gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. NetSuite bisa dipakai oleh perusahaan yang kecil dan akan tetap bisa dipakai pada saat perusahaan tersebut berkembang ya. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun hari ini mungkin perusahaan saya masih kecil nih, kalau saya tanya, memangnya mau kecil terus atau pengen berkembang jadi besar? Saya yakin 100% Bapak Ibu jawabannya jelas, saya pengen jadi lebih besar. Nah, jadi berhati-hatilah dalam menggunakan solusi, jangan sampai yang pada saat Bapak Ibu berubah menjadi lebih besar harus di-scrap gitu ya. Terima kasih, Steph. Oke, mungkin bisa saya rangkum untuk jawaban dari Pak Masri dan Pak Yudi untuk pertanyaan Bapak Muhammad Afriyadi. Untuk Oracle NetSuite ini sangat fleksibel dan sangat cocok juga dipakai oleh perusahaan yang start, walaupun untuk perusahaan kecil. Jadi Oracle NetSuite ini sangat fleksibel dan dapat digunakan dari perusahaan yang sangat kecil. Seperti contohnya dari salah satu customer NetSuite yaitu GoPro yang dulunya kecil sekali, yang start dari 5 employee dan sekarang juga sudah berkembang sampai menjadi perusahaan yang bisa dapat dibilang perusahaan global. Itu juga masih dapat digunakan karena NetSuite itu bisa digunakan baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Jadi bukan untuk perusahaan besar saja. Gitu ya, Bapak. Dan untuk database manajemen nantinya akan mengalami keterlambatan, tidak ada perbedaan untuk database manajemen untuk perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar. Jadi Oracle NetSuite akan menyediakan kapasitas database yang sama untuk setiap customer-nya. Seperti itu Pak Muhammad Afriyadi, apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih sudah cukup menjawab ya berarti. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi feedback form yang linknya sudah di-share oleh Ibu Susanti di kolom chat untuk feedback form yang akan kami review untuk kegiatan webinar kami lebih baik untuk kegiatan webinar yang lebih baik di kedepannya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk solusi dari Oracle NetSuite ERP yang berbasis cloud. Oke, mungkin Bu Susanti kita bisa masuk ke sesi quiz. Oke, baik. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin join kuis pada hari ini, untuk link join kuisnya sudah ada di kolom chat, dan yang mempunyai aplikasinya bisa langsung memasukkan saja kode yang terdapat di kolom chat tersebut 737694. Jika ingin menggunakan browser, bisa langsung klik link yang terdapat di kolom chat tersebut. Dan di dalam situ terdapat contoh ya Pak, penulisan format nama, yaitu nama strip perusahaan atau perusahaan strip namanya. Seperti yang saya contohkan, Susanti strip MII atau MII strip Susanti juga boleh Bapak Ibu. Begitu, kita tunggu. Mungkin akan saya share screen sekarang untuk kuisnya. Apakah sudah terlihat? Ya, mungkin untuk Bapak Ibu masuk ke kegiatan quiz. Ayo kita sama-sama main quiz. Yang tadi mendengarkan bisa join, nanti akan ada hadiah dari kegiatan ini. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sesuai format, bisa dibantu untuk sesuai formatnya. Mungkin atas nama Liv, ini boleh di join ulang kembali, dan untuk sekarang saya remove dulu dan langsung klik ulang. Masukkan sesuai formatnya, itu nama, strip perusahaan atau perusahaan strip namanya gitu. Ya, nanti akan ada 2 pemenang ya Kak Stefani ya. Iya, betul. Nanti akan ada 2 pemenang. Akan mendapatkan voucher juara pertama akan mendapatkan voucher sebesar 250.000 dan juara kedua akan mendapatkan voucher sebesar
150.000. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum join, boleh langsung join aja karena ada hadiahnya di hari ini, yaitu voucher. Dan jangan lupa dimasukkan sesuai formatnya ya Bapak Ibu, yaitu nama, strip perusahaan atau perusahaan strip namanya. Oke, sudah 11 peserta, kita tunggu sebentar lagi. Oke, mungkin sudah tidak ada pergerakan atau penambahan lagi. Untuk kuisnya kita mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Mungkin untuk nama-nama yang belum sesuai boleh diulang kembali ya. Tidak sesuai mungkin boleh diulang kembali. Bapak atau Ibu Livi boleh diulang sesuai formatnya. Bapak Yogi juga boleh diulang sesuai formatnya. Oke. Masih ada yang belum ya? Sudah ada yang selesai, tapi masih ada yang belum juga ya. Kita tunggu untuk 1 menit lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, mungkin untuk kuisnya kita akhiri.
Oke. Oke, langsung keluar ya pemenangnya ya Susanti ya. Betul, di posisi pertama dan di posisi kedua pemenangnya dari salah satu perusahaan yang sama, ada Bapak Biondi dan Bapak Budi Hermawan. Oke. Ya, Oke, mungkin selamat sesi buat kuis sudah selesai. Saya kembalikan ke Kak Stefani. Oke. Oke, selamat sekali lagi buat Bapak Bondi dan Bapak Biondi dan Bapak Budi Hermawan dari iStyle ya. Nanti akan kita hubungi lebih lanjut untuk pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengisi feedback form agar kami bisa men-track terutama men-track partisipan dan mengembangkan kegiatan webinar kami untuk kedepannya. Mungkin sekian acara webinar dari Metrodata pada pagi hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Pak Yudia mungkin? Cukup sih, Steph. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mengundang kita untuk jadi narasumber. Ya, ditunggu saja nanti mungkin kalau ada yang tertarik lebih jauh ya, Steph ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Yudi sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat sekali lagi untuk Bapak Biondi dan Bapak Budi Hermawan yang memenangkan kuis pada pagi hari ini ya. Untuk posisi pertama dan posisi kedua nanti akan dihubungi lebih lanjut untuk pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin sekian dari Metrodata dan Oracle NetSuite pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang.